Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak pula bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-13, 14, 15, dan 16 dari surah At-Taubah, yaitu masih lagi menerangkan tentang perjanjian yang berlaku antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Dan 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah 4 ayat yang masuk ke dalam kumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan perjanjian yang telah dimulai dari awal surah At-Taubah, yaitu mulai dari pemutusan perjanjian langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh orang-orang beriman apabila pada masa dahulu adalah di bawah kepemimpinan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemutusan perjanjian tersebut adalah disebabkan karena orang-orang kafir melanggar perjanjian. Dalam perjanjian seperti perjanjian Hudaybiyah itu ditetapkan bahwasanya 10 tahun lamanya tidak boleh ada perang di antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Nah, mesti saling menghormati, kemudian tidak boleh bantu-membantu antara sekutu-sekutu di dalam memerangi pihak yang lain di dalam perjanjian. Rupanya yang berlaku adalah orang-orang kafir, yaitu musyrikin Mekah, mereka ini membantu Bani Bakar. Bani Bakar ini sekutu dari orang-orang kafir. Mereka ini membantu Bani Bakar untuk memerangi Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu pula sekutu orang-orang beriman. Nah, apabila mereka telah kedapatan membantu sekutu mereka dalam memerangi sekutu orang-orang beriman, berarti mereka telah melanggar perjanjian. Nah, orang yang telah melanggar perjanjian, apalagi kebaikan yang akan ditunggu dari mereka? Tak ada lagi. Maka orang yang telah melanggar perjanjian, bersengaja melanggar perjanjian, maka penyelesaiannya adalah mereka itu diperangi. Karena menyelesaikan permasalahan dengan perjanjian tidak menjadi kenyataan, maka penyelesaiannya adalah dengan peperangan. Apabila dengan perjanjian tidak mendatangkan hasil, maka dengan peperangan
kecuali sebelum mereka diperangi mereka bertaubat. Nah, kata bertaubat ini maknanya adalah mereka memeluk Islam, maka mereka tidak akan diperangi. Mereka menjadi bahagian dari umat Islam. Tapi apabila mereka tetap juga di dalam kekufuran dan mereka telah melanggar perjanjian, maka mereka diperangi. Sebanyak apapun jumlah mereka, mereka mesti diperangi. Sehebat apapun kekuatan mereka, mereka mesti diperangi. Apabila umat Islam membiarkan mereka, maka pembiaran tersebut akan membuat mereka menjadi semena-mena. Kalau bahasa kitanya akan lantayangan, akan berbuat sesuka hati terhadap orang-orang beriman, dan akan semakin muncullah kepongahan, keangkuhan, kesombongan mereka, dan tidak akan ada penyelesaian. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk memerangi mereka dan tidak boleh merasa takut dalam memerangi mereka. Sebab sebenarnya sebanyak apapun jumlah mereka, sekuat apapun mereka, tetapi sebenarnya apabila orang-orang beriman bersama dengan Allah, mereka itu tidak akan menang. Mereka itu akan mudah dikalahkan, karena bersama dengan Allah yang maha perkasa, yang tak akan mungkin dikalahkan, yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Jadi orang-orang beriman tidak sepatutnya merasa lemah di hadapan orang-orang kafir. Sebanyak apapun jumlah mereka, sekuat apapun kekuatan perang mereka umpamanya, kemudian secanggih apapun peralatan perang mereka, tak perlu untuk ditakuti. Nah, orang-orang beriman dengan keimanan yang ada pada mereka hendaklah menjalankan perintah Allah, yaitu untuk memerangi orang-orang yang melanggar perjanjian tersebut. Jadi kita letakkan judul pengajian kita ini supaya terarah, yaitu judul pengajian kita untuk 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah memerangi orang-orang yang melanggar perjanjian. Namun sebelum kita masuk kepada tafsir ayat, kita akan membaca ayat terlebih dahulu dengan harapan setiap huruf yang kita baca kita akan mendapatkan pahala. Kemudian dengan pahala yang telah kita dapatkan, mudah-mudahan Allah memberikan balasan. Balasannya adalah berupa kejernihan akal pikiran kita, kebersihan hati kita, sehingga mudah bagi kita untuk memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga kita berharap mudah-mudahan balasannya adalah Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ayat-ayat ini dalam kehidupan keseharian. Karena boleh jadi di antara kita ini ada yang akan mengamalkan ayat ini secara langsung, mungkin dia terlibat di dalam memimpin negeri umpamanya, atau tidak langsung sebagai orang tua mendidik anak dengan ajaran yang benar. Kemudian anak ini nanti berhasil menjadi diplomat umpamanya, pemimpin negara, maka mereka ini akan mengamalkan ayat ini. Jadi pengamalan ayat bisa secara langsung dan bisa juga tidak langsung, yaitu melalui generasi yang akan datang. Atau ada di antara kita ini sebagai guru, kemudian di dalam kelas kita menyampaikan ini dia pandangan Islam, sikap orang-orang beriman terhadap orang-orang kafir yang melanggar perjanjian. Maka anak-anak kita itu akan tumbuh sebagai pemimpin yang sejati, yang sebenarnya, bukan berkawan dengan musuh, tetapi memiliki sikap yang jelas, yang tegas terhadap musuh. Nah, inilah dia sebenarnya mengapa kita terus belajar kandungan kitab suci, karena kandungan kitab suci Al-Quran adalah petunjuk di dalam hidup. Ketika kita ikuti petunjuk ini, maka insya Allah kekuatan, kecemerlangan akan kita dapat.
Tapi ketika kitab suci ini kita tinggalkan, maka kelemahan kita akan tetap seperti itu, yaitu bahkan mungkin lebih lemah dari yang sekarang ini. Kemudian tidak akan pernah kita mendapatkan kemenangan menghadapi musuh. Maka perubahan yang sebenarnya adalah bermula dari atau dimulai dari memahami kitab suci. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhib ghayra qulubihim wa yatubullahu ala man yasha' wallahu alimun hakim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina waliyya wallahu khabirum bima ta'malun. Allah berfirman, mengapa kamu tidak tuqatiluhum, memerangi, tuqatiluna qauman, tuqatiluna kamu memerangi, qauman kaum, nakathu aymanahum, nakathu melanggar, aymanahum perjanjian mereka. Ayman kalau diterjemahkan secara harfiah sumpah mereka. Sebenarnya di masalah perjanjian juga nilainya itu adalah seperti sumpah. Mengapa kamu tidak memerangi kaum yang melanggar perjanjian mereka? Wahamu, dan mereka itu berkemauan atau berkeinginan keras bi ikhrajir rasul, bi ikhraj untuk mengeluarkan ar-rasul, mengeluarkan rasul maknanya mengusir rasul. Dahulu Rasulullah diusir dari kota Mekah sehingga Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Wa hum bada'ukum awwala marrah. Wa di sini waw hal, maka kita terjemahkan dengan padahal hum mereka itu bada'ukum memulai memerangi kamu awwala marrah, pada kali pertama. Jadi yang memulai memerangi orang-orang beriman itu adalah orang-orang kafir. Jadi apabila orang-orang kafir yang memulai peperangan terhadap orang-orang beriman, maka tidak ada salah bagi orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang kafir, karena mereka yang memerangi orang-orang beriman terlebih dahulu. Atakhshawnahum, apakah takhshawnahum, kamu takut kepada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshaw. Fallahu, padahal Allah ahaqqu adalah yang berhak an takhshawhu, untuk kamu takuti. Jadi jangan takut kepada orang-orang kafir. Perangi saja orang-orang kafir itu meskipun jumlah mereka banyak. In kuntum mu'minin, in kuntum
jika kamu mukminin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jika kamu orang-orang beriman, maka perangi orang-orang kafir itu, orang-orang kafir yang telah melanggar perjanjian itu, dan kamu jangan takut kepada mereka, karena yang mesti ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Kita ulang terjemahan dari pangkal ayat. Mengapa kamu tidak memerangi kaum yang telah melanggar perjanjian mereka, dan mereka itu, atau boleh juga ini hal, padahal mereka itu berkemauan keras mengusir Rasul, padahal mereka itu telah memulai memerangi kamu terlebih dahulu, pada kali pertama dahulu. Apakah kamu takut terhadap mereka? Padahal Allah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman. Ayat berikutnya. Qatiluhum, perangi mereka. Diulang sekali lagi, perintah dari Allah. Perangi mereka. Yu'adzibuhumullah, yu'adzibuhum, mengadab mereka. Allah mengadab mereka. Perangi mereka, orang-orang kafir itu. Allah mengadab mereka biaidikum, dengan tangan-tangan kamu. Jadi Allah mengadab orang-orang kafir itu melalui tangan-tangan orang beriman yang memerangi mereka. Wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka, menghinakan orang-orang kafir yang memerangi kamu itu. Wa yansurkum alaihim, dan Allah akan memenangkan kamu ke atas mereka. Wa yashfi, dan Allah akan menyembuhkan. Tapi di sini kita tak terjemahkan menyembuhkan, tapi melegakan, lega hati. Sudur, dada, tapi kita terjemahkan di sini hati, melegakan hati qaumin mukminin, kaum orang-orang beriman. Maknanya orang-orang beriman. Kita baca dari awal, perangi mereka. Dengan memerangi mereka, Allah akan mengadab mereka itu melalui tanganmu, dan menghinakan mereka, dan menolong kamu atas mereka, dan melegakan hati orang-orang beriman. Oh, berarti ayat ini menerangkan tentang tujuan dari perintah memerangi orang-orang kafir, yaitu tujuannya adalah Allah ingin mengazab orang-orang kafir itu, Allah ingin menghinakan mereka, Allah ingin orang-orang beriman itu menang ke atas mereka, Allah ingin hati orang-orang beriman itu lega. Apa makna lega di sini? Nanti kita terangkan dalam tafsir. Ayat berikutnya, wa yudhib ghaidha qulubihim, wa yudhib, dan Allah menghilangkan ghaidha ini panas hati. Nah, ini kaitannya dengan marah ini. Ghaidh, wa kadhiminal ghaidh, menahan marah. Qulubihim, hati mereka. Wa yudhib, dan Allah menghilangkan panas hati mereka. Hati mereka siapa? Hati orang-orang beriman. Orang beriman panas hati juga terhadap orang-orang kafir yang menyakiti mereka, menyiksa mereka, menindas mereka, menganiaya mereka. Nah, dengan memerangi orang kafir, kemudian orang kafir nanti dapat dikalahkan, maka hilang panas hati orang-orang beriman. Sekarang panas hati kita ini, sudah hampir 280.000 umat Islam dibunuh di Suriah. Panas tidak hati kita di bawah? Panas. Nanti apabila mereka dapat dikalahkan, mereka dapat ditundukkan, hilang panas hati kita itu. Yaitu terbayang oleh kita anak-anak yang dibunuh, kemudian wanita yang diperkosa, kemudian orang tua yang dianiaya, rumah-rumah yang dihancurkan, masjid-masjid yang dirobohkan. Terbayang pada kita, panas nanti kita. Tetapi apabila kemenangan sudah didapatkan nanti, hilang itu semua. Karena kemenangan itu yudhib, dia akan dihilangkan oleh Allah
panas hati itu nanti akan dihilangkan oleh Allah dengan kemenangan yang diberikan kepada orang-orang beriman. Wa yatubullahu ala man yasha. Wa yatubu, dan Allah menerima taubat Allah ala, ke atas man yasha, sesiapa yang Allah kehendaki. Masih juga pintu taubat itu dibuka. Jadi meskipun sudah sedemikian rupa orang-orang kafir melanggar perjanjian, memerangi orang-orang beriman, membunuh orang-orang beriman dalam peperangan, tapi apabila setelah itu mereka bertaubat memeluk Islam, Allah pun terima taubat mereka. Allahu Akbar. Itulah kasih sayang Allah. Kalau kita kira-kira bagaimana? Dia sudah bunuh ayah kita, bunuh ibu kita, bunuh anak kita, hancurkan rumah kita, kemudian minta maaf. Kita maafkan atau tidak? Wallahu alimun hakim. Wallah, dan Allah alim, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Kita baca dari pangkal ayat. Dan Allah menghilangkan panas hati mereka, hati orang-orang beriman, dan Allah menerima taubat siapa yang Dia kehendaki dari orang-orang kafir itu. Maknanya menerima taubat ini Allah Subhanahu wa taala apabila orang-orang kafir itu beriman kepada Allah, maka Allah terima keinginan mereka untuk beriman, sehingga Allah masukkan mereka ke dalam kumpulan hamba-hambanya yang beriman. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat yang ke-16 ayat berikutnya. Am hasibtum, apakah kamu mengira, antutraku, kamu akan ditinggalkan begitu saja, akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Nah, ini adalah penyampaian kepada orang-orang beriman yang tadi diperintahkan untuk berperang. Kemudian apabila memang mereka adalah orang-orang beriman, maka apakah kamu wahai orang-orang beriman mengira bahwasanya kamu akan dibiarkan begitu saja? Dibiarkan pada ketika diperintahkan untuk berperang, kemudian kamu tidak berperang. Nah, atau sebelum sampai kepada kata perang, apakah kamu kira kamu dibiarkan untuk mengaku beriman, kemudian imanmu itu tidak akan diuji? Imanmu itu akan diuji, yaitu kamu betul-betul beriman atau tidak. Kalau memang betul-betul beriman, maka jalankan perintah Allah, yaitu perintah Allah perangi orang-orang kafir yang melanggar perjanjian itu. Kalau kamu memang memerangi orang-orang kafir melanggar perjanjian, maka bermakna betullah kamu itu beriman. Tapi kalau kamu takut, tak mau memerangi mereka, bermakna kamu mengaku-ngaku beriman saja. Karena iman mesti dibuktikan. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, walamma, dan Allah belum lagi, ya'lam, mengetahui, Allah dan Allah belum lagi mengetahui, alladhina jahadu minkum, orang-orang yang berjihad di antara kamu. Maknanya belum Allah ketahui melalui perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walija, dan Allah belum pula mengetahui, yaitu melalui kejadian yang berlaku, melalui perbuatan yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, yaitu tidak mengambil teman setia selain dari Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Kalau mengambil teman setia selain Allah, selain Rasul, selain orang-orang beriman, siapa? Musuh umpamanya, berkawan pula dengan musuh, bahkan menjalankan rencana musuh pula. Oh, berarti gagal dalam ujian sebagai orang beriman, karena orang beriman tidak akan mengambil
musuh sebagai kawan setia. Wallahu khabirum bima ta'malun. Wallah dan Allah khabir, maha mengetahui, bima ta'malun, apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini ayat ancaman. Apabila Allah telah memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, kemudian tidak memerangi orang-orang kafir, tunggu hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang beriman, kemudian berarti gagal dalam ujian hidup, berarti siksaan Allah yang akan mereka terima. Kita baca dari awal ayat 16. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan ditinggalkan tanpa diuji? Padahal Allah Subhanahu wa taala belum lagi mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan juga belum lagi mengambil teman setia selain dari Allah, dan tidak pula dari Rasulnya, dan tidak pula dari orang-orang beriman. Kata tidak pula ini bisa dihilangkan supaya terjemahan kita menjadi lebih mudah untuk difahami dalam bahasa kita. Dan tidak mengambil teman setia selain Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, dan Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, yang isinya secara ringkas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman supaya memerangi orang-orang kafir yang melanggar perjanjian. Dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman. Apabila orang-orang beriman menjalankan perintah Allah, yaitu memerangi orang-orang kafir yang melanggar perjanjian, itu bermakna mereka berhasil dalam ujian iman. Kalau mereka takut kepada musuh, padahal sebenarnya yang berhak untuk ditakuti adalah Allah. Apabila mereka takut kepada musuh, berarti mereka gagal dalam ujian hidup. Dan hidup ini sebenarnya adalah untuk diuji. Allah lah yang menciptakan mati, dan hidup adalah untuk menguji kamu, yaitu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Apa ayat Al-Qurannya ini? Surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amal. Jadi hidup kita ini bukan untuk bersenang-senang menikmati kehidupan duniawi ini. Tidak diharamkan bagi kita untuk menikmati kehidupan duniawi, tetapi bukanlah kenikmatan dunia tujuan dalam hidup. Tidak, tujuan dalam hidup adalah kesenangan hidup di akhirat nanti. Itu tujuan hidup. Nah, apabila kenikmatan hidup duniawi itu yang menghalang untuk mencapai tujuan, kita tak mau. Kita akan melakukan apa saja, meskipun yang pahit sekalipun, yang berat sekalipun, kita akan jalani. Kalau memang itu adalah ujian bagi kita untuk mendapatkan kesenangan hidup yang abadi di akhirat kelak. Nah, ini prinsip hidup orang-orang beriman. Kita tidak akan sekali-kali menjual akhirat kita hanya karena dunia yang tidak seberapa harganya. Ini penting sekali. Maka Raja Ali Haji dalam Gurindam 12 itu di pasal yang pertama itu menyebutkan bahwasanya inilah dia hidup kita sebenarnya, yaitu memegang agama ya. Siapa yang tidak memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Jadi tak ada namanya kalau tidak memegang agama. Jadi hidup ini adalah untuk beragama, menjalankan agama. Kemudian beliau menyatakan bahwasanya dalam beragama itu 4. Yang 4 itu mesti diperhatikan. Siapa mengenal yang 4, tahulah ia barang yang ma'rifat.
Nah, yang keempat, ma'rifat itu adalah Allah, diri kita sendiri, mengenal Allah, mengenali diri kita sebagai hamba Allah. Dan dua lagi adalah mengenal akhirat, mengenal dunia. Mengenal akhirat, tahulah dunia yang mudarat. Nah, kalau mengenal dunia, maka tidak akan tertipu dan terpedaya. Empat ini yang penting. Allah, diri kita, akhirat, dunia. Kalau ini sudah dapat, tak akan melayu hilang di bumi. Tapi kalau keempat ini tidak diperhatikan, hilanglah Melayu di muka bumi. Tinggal bajunya aja lagi, baju Melayu. Tapi nilai-nilai kemelayuannya hilang. Karena Melayu itu identik dengan Islam. Itu harga mati pada masa dahulu itu. Maka orang-orang Melayu pada masa sekarang, kalau tidak mendaulatkan agama, maka mereka ini telah berkhianat kepada generasi Melayu yang terdahulu. Maka mudah-mudahan insyaAllah, karena kita ini di negeri Melayu, maka mesti memperhatikan perjuangan yang sudah dilaksanakan oleh generasi terdahulu dan membawa kepada kecemerlangan dunia dan akhirat. Inilah dia 4 ayat yang kita pelajari dan mudah-mudahan insyaAllah akan ada manfaatnya. Kita mulai pengajian. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 adalah ayat yang dimulai dengan perkataan ala. Ala ini adatul litahdid. Maknanya adalah perkataan yang digunakan di dalam bahasa Arab untuk menyeru. Menyeru dengan tegas. Jadi kalau mau menyeru dengan tegas, gunakan kata ala. Ala, umpamanya kita kepada sahabat kita, ala tusafir ila Makkah, apakah kamu ini tak mau pergi ke Mekah? Nah, itu namanya memotivasi, menyuruh dengan tegas. Apalagi kurangnya uang ada, badan sehat, waktu tersedia, sangat mudah sekali sekarang. Ala tusafir ila Makkah, mengapa kamu tak pergi juga ke Mekah? Nah, ini perintah penyampaian seperti ini sebenarnya perintah. Nah, sebenarnya pergilah kamu ke Mekah, apa lagi? Nah, itu kalau seperti itu kan lain apa ya. Tapi ini, mengapa kamu tak pergi ke Mekah? Nah, kata di sini sebenarnya adalah seruan yang sama, isinya perintah, tetapi dia lebih tegas. Dan tegasnya itu adalah karena adanya penggunaan perkataan yang menyuruh untuk segera. Ala, mengapa kamu tidak tuqatiluna, memerangi? Tunggu apa lagi? Perangi, karena mereka sudah melanggar perjanjian. Ala tuqatiluna qauman, mengapa kamu tidak memerangi kaum nakatsu aymanahum? Yang pertama, sebenarnya alasan sudah kuat untuk memerangi mereka. Sebab pertama adalah nakatsu aymanahum, mereka itu telah melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian saja itu sudah boleh memerangi mereka, sudah punya alasan untuk memerangi mereka. Apalagi yang kedua, wahammu bi ikhrajir rasul, mereka itu berkeinginan keras untuk mengusir Rasul. Berkeinginan keras mereka mengusir Rasul. Sebenarnya mereka bukan hanya berkeinginan keras mengusir Rasul, memang mereka betul telah mengusir Rasul. Kan mereka dah mengusir Rasul, mereka akan bunuh Rasul pada malam itu. Tapi Allah memberitahu Rasul bahwasanya kafir Quraisy telah mengepung rumah baginda, maka baginda Rasulullah diperintahkan untuk segera meninggalkan kota Mekah, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Sebenarnya mereka bukan hanya berkemauan, berkeinginan, tapi mereka memang sudah melakukan tindakan mengusir Rasul, yang apabila Allah tidak selamatkan, mereka akan bunuh Rasul pada malam itu. Tapi mengapa disebut di sini mereka berkeinginan keras?
mengeluarkan atau mengusir Rasul. Maknanya ini menerangkan yang paling rendah, alasan yang paling rendah sehingga boleh memerangi orang-orang kafir itu adalah berkeinginan mengusir Rasul saja itu sudah berhak untuk diperangi. Mereka berkeinginan untuk mengusir Rasul saja, berkeinginan saja itu sudah berhak untuk diperangi. Apalagi sudah melakukan tindakan mengusir Rasul, akan membunuh Rasul. Lebih kuat alasan untuk memerangi mereka. Maka mengapa kamu tidak memerangi mereka itu? Mereka sudah melanggar perjanjian dan mereka sudah berkemauan keras untuk mengusir Rasul. Ada dua alasan. Apa alasan yang ketiga lagi? Wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka itu yang memulai perangan terhadap kamu. Bukan Rasulullah yang memerangi mereka terlebih dahulu, mereka yang memerangi Rasul terlebih dahulu. Ingat dalam perang Badar, apa kata kafir Quraisy? Pemimpin Quraisy terhadap kaum Quraisy yang datang dari kota Mekah mengarah ke Madinah untuk memerangi Rasul dan bertemu di Badar. Maka perang yang pertama itu namanya perang Badar. Perang Badar. Apa kata pemimpin kafir Quraisy? Kita ini pergi adalah untuk menghabisi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kita tak akan pulang ke Mekah sehingga kita akan bunuh semua mereka. Terbunuh semua mereka, baru kita pulang ke Mekah. Oh, jadi mereka itu yang memulai peperangan terlebih dahulu. Itu di perang Badar. Diikuti tahun berikutnya, perang Uhud. Mereka keluar lagi dari kota Mekah. Berapa jauhnya dari kota Mekah itu? Mereka pergi ke kota Madinah. Mereka lampaui kota Madinah. Karena Uhud itu melampaui kota Madinah kalau dari Mekah. Mereka pergi berputar ke arah yang terjauh supaya dapat menyerang Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah. Mereka yang datang dari kota Mekah untuk memerangi. Kalau sudah seperti itu, mereka yang pertama kali memerangi orang-orang beriman, maka apalagi alasan untuk tidak memerangi mereka? Sudah berapa alasannya? Sudah 3. Nah, apabila ketiga-tiga itu ada pada kafir Quraisy, satu saja dari yang 3 itu sudah boleh diperangi. Apalagi 3 itu sudah ada di kafir Quraisy. Maka mengapa kamu tidak memerangi mereka? Nah, ini adalah pelajaran yang sangat berguna untuk kita pada hari ini. Karena yang 3 ini pun kalau kita bawa kepada Palestina, 3 ini pun berlaku di Palestina. Mereka melanggar perjanjian. Israel melanggar perjanjian? Melanggar perjanjian. Berapa banyak perjanjian yang dilanggar? Dan perjanjian itu dibuat di PBB di hadapan mata dunia. Mereka melanggar perjanjian. Kemudian mereka mengusir orang-orang beriman dari Palestina. Mereka usir. Mereka biarkan orang-orang beriman di tenda-tenda pengungsian sampai hari ini. Bahkan mereka bakar tenda-tenda itu. Dan di kampung halaman orang-orang Palestina, mereka bangun rumah-rumah mereka, tempat kediaman mereka. Kemudian siapa yang memulai peperangan? Orang-orang beriman, umat Islam Palestina yang memulai peperangan pada tahun 48, tahun 67, tahun 73, mereka yang memulai peperangan terlebih dahulu. Atakhshawnahum, Allah sambut dengan perkataan berikutnya. Apakah kamu takut kepada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshawhu. Padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti. Biasanya kata takut ini kapan munculnya? Kapan biasanya kata takut ini muncul pada diri kita kalau berhadapan dengan musuh? Kalau musuh itu punya kekuatan lebih dari kita. Kalau nampak kekuatan itu lebih dari kita, kita takut. Tapi kalau musuh itu lebih lemah dari kita, takut. Anda berani sekali kita menghadapi musuh.
karena kita rasa lebih kuat dari musuh. Nah, kata takut di sini muncul karena orang-orang beriman itu jumlah mereka sedikit, sementara jumlah orang-orang kafir itu banyak. Nah, itu kita sebut tadi, orang-orang beriman baru punya pengalaman pertama dalam berperang, sementara orang-orang kafir sudah banyak pengalaman di dalam berperang. Nah, maka Allah menyebut, apakah kamu takut terhadap mereka? Nah, secara manusiawi pasti takut. Pasti, kalau tak takut, itu tak manusia berarti. Pasti takut. Tetapi lanjutan ayat, Fallahu ahaqqu an takhshawhu. Akan tetapi yang berhak untuk ditakuti itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah punya kekuatan yang lebih lagi dari orang-orang kafir itu. Kita kan takut apabila berhadapan dengan yang lebih kuat dari kita. Orang kafir kuat. Kalau berbanding dengan kekuatan kita yang jumlahnya tak seberapa. Allah kuat, oh maha kuat. Nah, apabila Allah maha kuat dari orang-orang kafir, siapa yang lebih ditakuti sebenarnya? Allah atau orang-orang kafir itu? Nah, kalau Allah lebih ditakuti, perangi orang-orang kafir itu. Siapa yang akan menyambut ini? Yang akan menyambut ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman kepada Allah, pasti takut kepada orang-orang kafir. Siapa biasanya yang takut pada orang-orang kafir? Orang-orang munafik yang di mulut mengaku beriman, tapi di dalam hati sebenarnya tidak ada iman. Maka untuk membuktikan siapa orang beriman sebenarnya dan siapa orang-orang munafik, kalau ada ujian berjihad di jalan Allah. Ujian. Gimana? Kalau dikirim ke Suriah sana mau atau tidak? Nah, itu ujian. Jangan saya lah Ustaz, saya belum kawin lagi ini. Allah tahu ini hanya mengaku beriman di mulut saja. Yang sebenarnya beriman adalah yang hanya takut kepada Allah dan tidak akan takut kepada selain Allah, siapapun selain Allah itu. In kuntum mu'minin. Ini ujung ayat ini adalah untuk memberikan penegasan, jika kamu orang-orang beriman. Jika kamu orang-orang beriman, Allah adalah yang kamu takuti dan kamu tidak takut lagi selain Allah. Berarti kalau Allah yang ditakuti dan Allah yang ditakuti itu memerintahkan kamu untuk memerangi orang-orang kafir yang melanggar perjanjian itu, perangi orang-orang kafir yang melanggar perjanjian itu. Dan tidak ada lagi takut kepada selain Allah. Karena tidak akan mungkin ada dua takut sekali dalam hati kita. Tidak, itu namanya kemusyrikan, menyekutukan Allah namanya. Takut kita itu hanya kepada Allah saja, itu tauhid. Disitulah kegagahan orang-orang beriman, yaitu ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya takut kepada Allah, ya, selain Allah tak ada lagi ketakutan. Dan nilai inilah yang ditanam di bumi Palestina sana, sehingga para pejuang Palestina tidak ada sedikit pun merasa takut apabila menghadapi musuh, siapapun musuh tersebut. Ini ayat yang ke-13. Jadi ayat yang ke-13 ini adalah ayat perintah dari Allah supaya orang-orang beriman memerangi orang-orang kafir yang melanggar perjanjian. Ini mesti kita sebut nih, yang melanggar perjanjian. Yang tak melanggar perjanjian tak boleh diperangi. Karena pada hari ini ada juga yang memahami perangi orang kafir, siapa pun orang-orang kafir itu. Enggak, nah itu yang teroris sebenarnya itu. Tetapi orang-orang beriman adalah orang-orang yang memerangi orang-orang kafir yang melanggar perjanjian. Kemudian orang-orang kafir yang mengusir, kalau masa dahulu mengusir Rasul, kalau masa sekarang yang mengusir orang-orang beriman dari kampung halaman mereka. Kemudian orang-orang kafir yang diperangi adalah orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman terlebih dahulu.
sebenarnya adalah penegasan ayat sebelumnya, penguatan ayat sebelumnya, yang apabila ayat sebelumnya adalah seruan untuk memerangi, ini pun juga seruan untuk memerangi. Qatiluhum, perangilah mereka, yu'adzibuhumullahu bi'aidikum, Allah akan mengadab mereka dengan tanganmu. Rupanya Allah tidak mengadab langsung orang-orang kafir itu langsung dari sisinya, tidak. Tapi Allah mengadab orang-orang kafir itu melalui tangan orang-orang beriman. Yaitu orang beriman terlibat perang dengan orang-orang kafir, kemudian orang-orang beriman akan melukai mereka, akan membunuh mereka, akan mengalahkan mereka. Maka mereka diadab oleh Allah melalui tangan orang-orang beriman. Apabila Allah berkehendak untuk mengadab mereka langsung, bisa berlaku? Bisa, tapi Allah tak berkeinginan demikian. Jadi Allah mengadab mereka melalui tangan orang-orang beriman. Jadi ini berita gembira bagi orang beriman, bahwasanya apabila orang-orang beriman itu memerangi orang-orang kafir, Allah akan bersama orang-orang beriman, karena dengan tangan-tangan orang beriman itulah Allah menyiksa orang-orang kafir. Berarti siapa yang akan menang? Orang-orang beriman atau orang-orang kafir? Orang-orang beriman, karena Allah bersama orang-orang beriman untuk menyiksa orang-orang kafir. Disebut kata menyiksa, yu'adzibuhum, menyiksa, sebab yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang kafir. Maka setiap yang melakukan kejahatan akan mendapat hukuman, akan mendapat siksa. Berarti ayat ini adalah sekaligus kabar gembira bahwasanya orang-orang beriman apabila berperang karena keimanan menghadapi melawan orang-orang kafir, maka yang akan menang adalah orang-orang beriman. Orang-orang kafir pasti akan dikalahkan. Tinggal lagi kapan itu, nah itu hanya Allah yang mengetahui. Sampai sekarang nampaknya belum ada tanda-tanda menang, Ustaz. Ada mungkin yang mulai bertanya. Nah, orang yang mulai bertanya ini berarti orang yang tidak yakin kepada janji Allah. Rasulullah pernah juga disampaikan perkataan seperti ini pada beliau, merah muka Rasul. Merah muka Rasul, karena orang yang seperti ini adalah orang yang tidak yakin kepada janji Allah. Orang yang yakin kepada janji Allah, mereka akan terus berperang. Dan mereka yakin bahwasanya Allah akan memberikan kemenangan, dan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kapan kemenangan itu tiba? Tak perlu ditanya. Karena pada masa dahulu ada yang bertanya kepada Rasul, "Mata Rasulullah? Ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah itu tiba?" Allah telah berjanji akan memberikan kemenangan, tapi sampai sekarang ini kita tetap disiksa juga. Kapan pertolongan Allah itu tiba? Maka Rasulullah pun marah. Muka Rasulullah itu merah, karena orang ini sebenarnya tidak yakin kepada janji Allah. Ini kabar gembira bahwasanya kemenangan pasti akan didapatkan oleh orang-orang beriman. Wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka. Tadi Allah akan menyiksa mereka. Allah menyiksa orang-orang kafir melalui tangan-tangan orang beriman. Kemudian menghinakan mereka. Apa makna menghinakan mereka? Kata disebut menghinakan, berarti orang-orang kafir itu menganggap mereka itu mulia. Mereka itu berbangga dengan kehebatan yang ada pada mereka. Biasanya dengan kehebatan itu mereka merasa mulia. Nah, dengan memerangi orang-orang kafir, kemudian mereka itu dapat dikalahkan, maka mereka menjadi hina. Maka kata hina di sini adalah menghilangkan kesombongan yang ada pada orang-orang kafir, menghilangkan keangkuhan yang ada pada orang kafir, sehingga tak ada lagi yang perlu dibanggakan, karena mereka telah dikalahkan. Maka Allah memerintahkan orang beriman, wahai orang beriman, perangi mereka itu, sehingga mereka itu akan disiksa melalui tangan-tanganmu, dan mereka menjadi hina. Selama ini mereka menyombongkan diri dengan kehebatan mereka, mereka nanti tidak akan angkuh dan sombong lagi. Hilang sudah keangkuhan dan kesombongan, karena
karena mereka telah dikalahkan. Wa yansurkum alaihim, dan Allah akan menolong kamu atas mereka. Tadi yang disebutkan mereka. Bagaimana nasib mereka? Dihinakan. Bagaimana nasib mereka? Disiksa oleh tangan orang-orang beriman. Bagaimana pula keadaan orang-orang beriman? Dimenangkan. Jadi Allah menjelaskan satu persatu. Orang-orang kafir dijelaskan, mereka akan disiksa oleh tangan orang-orang beriman, mereka akan dihinakan, dan orang-orang beriman pula dimenangkan oleh Allah dengan pertolongan dari sisinya. Kemudian orang-orang beriman pula wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah melegakan hati orang-orang beriman. Lega hati. Kalau lega bermakna hatinya sebelumnya adalah sakit. Sebenarnya yashfi di sini syifa maknanya sembuh, menyembuhkan hati orang-orang beriman. Bermakna orang beriman itu hatinya bagaimana sebelumnya? Sakit hati orang-orang beriman disebabkan karena orang-orang kafir itu menyiksa mereka, menghina mereka, mengolok-olok mereka, mengkeji mereka. Kemudian bukan hanya itu, mereka diusir dari kampung halaman mereka, kemudian ahli keluarga mereka dibunuh. Wah, itu menyakitkan hati. Bagaimana menghilangkan semua itu? Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua itu dengan memenangkan orang-orang beriman ke atas orang-orang kafir. Dengan kemenangan maka hilang sakit yang ada di hati orang-orang beriman. Nah, hilang sakit itu disebut melegakan hati orang-orang beriman. Sebenarnya di sini Allah tidak menggunakan kata hati, Allah menggunakan kata sudur. Sudur jamak dari sodrun. Sodrun maknanya dada. Yang dimaksudkan adalah hati yang ada di dalam dada. Tapi mengapa Allah menggunakan kata sudur, sodrun, maknanya dada? Dalam bahasa kita, dada itu ini yang ada di hadapan badan kita ini. Kalau di belakangnya adalah zahrun, punggung belakang. Ini sodrun, ini ada yang ada di depan ini. Di dalamnya ada hati. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta bukan mata yang ada di kepala, tapi yang buta sebenarnya adalah hati yang ada di dalam dada. Di dalam bahasa kita kata dada itu susah untuk dipahami maknanya. Tapi dalam bahasa Arab mudah untuk dipahami. Dada disebut dada, sadrun disebut sadrun, diambil dari kata saudara. Saudara itu maknanya terbit. Nah, sudur itu tempat terbit. Tempat terbit yaitu tempat terbit apa saja. Mata ini mau diarahkan kemana? Penentunya adalah dada. Telinga ini mau diarahkan kemana? Penentunya adalah di sini tempat terbitnya itu. Di sini baik, semua tubuh ini akan baik. Di sini rusak, maka diarahkan ke dada. Maksudnya diarahkan ke hati yang ada dada. Digunakan kata dada itu tempat asal, tempat terbit. Maka jaga yang ada dalam dada ini, karena dia menjadi penentu. Kalau disebut yashfi sudur, yaitu menyembuhkan apa yang ada di sini supaya semua tubuh orang-orang beriman itu menjadi sehat, menjadi lapang. Karena kalau disebut dada, biasanya kata di dalam bahasa kita disebut dada sempit dada. Kalau sudah sempit dada, pandangan itu sudah lain, ucapan itu pun sudah lain, sikapnya pun sudah lain. Tapi kalau lapang dada, nampak mukanya berseri-seri, ucapannya lembah lembut, sikapnya kasih sayang. Maka ada sempit dada, ada lapang dada. Sikap seseorang itu penentunya adalah dada. Maka kata dada ini juga alam nasyrah. Bukankah kami telah melapangkan?
Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Di sini dada tidak disebut melapangkan hati, tidak, melapangkan dada. Apa sebab dada? Sebab dia adalah tempat terbit, tempat terbit. Jadi ketika disebut Allah melapangkan hati orang-orang beriman, maknanya melapangkan dada orang-orang beriman. Boleh juga melegakan hati orang-orang beriman, tapi yang difahami adalah hati yang di dalam dada orang-orang beriman. Ketika kata dada disebut di sini, bermakna yang Allah inginkan adalah itulah dia penentu dari tubuh manusia ini. Mata yang memandang, telinga yang mendengar, mulut yang bercakap, tangan yang menggapai, kaki yang melangkah. Penentunya adalah hati yang ada dalam dada. Maka orang-orang beriman akan menjadi senang hidup mereka, karena yang menjadi penentu hidup mereka itu sudah dilegakan oleh Allah. Jadi, mengapa Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang kafir yang melanggar perjanjian itu? Adalah tujuannya supaya orang-orang kafir itu disiksa dengan tangan orang-orang beriman, orang-orang kafir itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang beriman itu pula ditolong oleh Allah sehingga mendapat kemenangan, dan orang-orang beriman itu menjadi lega hati mereka. Hati ini lega kalau orang kafir itu dapat dikalahkan. Selagi orang kafir itu menguasai orang-orang beriman, hati ini tidak akan lega. Seperti sekarang ini bawahnya, kita dengar orang-orang kafir itu berleluasa melakukan apa saja. Umpamanya kita umat Islam sangat sensitif dengan sesuatu yang haram, karena yang haram itu akan membuat kita, umpamanya dalam berdoa, doa kita tak terkabul. Bagaimana doa kita akan terkabul? Makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram, dan kita tumbuh dengan yang haram. Nah, tetapi orang-orang kafir kalau menguasai, berkuasa, maka yang haram itu dihalalkannya. Umpamanya minuman keras haram, dihalalkan. Perzinahan halal atau haram? Haram, mereka halalkan. Karaoke, naik klub, dan lain sebagainya. Perjudian diharamkan, mereka halalkan, dan seterusnya. Nah, kalau yang diharamkan itu dihalalkan, bagaimana hati orang-orang beriman ini? Sempit dada kita dibuatnya. Nah, maka orang-orang kafir itu jangan sekali-kali diberi peluang untuk berkuasa dan menguasai orang-orang beriman. Nah, ini penting ini. Apalagi dalam pilkada, pemilu. Nah, jangan sekali-kali memilih pemimpin yang kafir. Itu hukumnya adalah haram, berdosa, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulnya, dan dilaknat oleh orang-orang beriman. Dan siapa saja yang bisa melaknat akan melaknat orang yang telah menyalahgunakan suaranya itu. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebab kalau pemimpin yang kafir itu sudah menguasai orang-orang beriman, mereka tak peduli halal haram, maka nanti akan membuat orang-orang beriman menjadi sempit dada mereka, sakit hati mereka. Bermakna kita sudah tidak lagi membantu orang-orang beriman supaya senang, tapi malah menghantar orang-orang beriman supaya sengsara. Maka nanti akan dilaknat oleh siapa saja yang bisa melaknat. Maka dalam ayat ini Allah tegaskan lagi, orang-orang beriman mesti menguasai, bukan yang dikuasai. Karena orang-orang kafir apabila mereka sudah merasa lemah, mereka akan membuat perjanjian dengan orang beriman. Tapi ketika mereka membuat perjanjian dengan orang beriman, mereka itu coba untuk melanggar perjanjian. Dalam ayat sebelum ini, dua keadaan orang-orang kafir. Kalau mereka kuat, mereka akan melanggar perjanjian, mengabaikannya.
Tapi kalau mereka lemah, ada perjanjian, mereka coba berencana jahat secara sembunyi-sembunyi untuk tidak menghormati perjanjian. Apalagi kebaikan yang ditunggu dari mereka? Tak ada kebaikan yang ditunggu dari mereka. Kalau ada juga yang berbaik sangka, ini orang yang tak belajar ini. Orang yang tak belajar. Orang yang tak belajar itu pandai atau bodoh? Bodoh. Tapi kalau disebut bodoh marah pula. Saya ini pengamat politik lah Ustaz. Saya ini berkelulusan luar negeri saya ini. Berkelulusan dari manapun, bergelar profesor sekalipun, tapi kalau tidak memahami kandungan kitab suci, bodoh. Pada masa dahulu disebut orang-orang kafir itu adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Apakah mereka itu orang-orang yang tak tahu tulis baca? Pandai tulis baca. Mereka ahli dalam bahasa Arab, penyair. Kalau bahasa lain, sastrawan, budayawan. Tapi karena mereka tidak mengetahui kebenaran syariat yang Allah turunkan, maka Allah menyebut mereka adalah orang-orang yang bodoh. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang-orang yang bodoh itu menyampaikan perkataan kepadamu, qalu salama, tak usah balaslah, biarkan saja. Karena berdebat dengan orang yang bodoh, maka yang berdebat itu pun termasuk bodoh. Kalau mau pandai berdebat dengan orang yang pandai, maka dalam bahasa Arab ada pepatah, yaitu tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab kepada orang yang bodoh itu adalah jawaban. Kalau dijawab juga orang yang bodoh, yang menjawab itu ikut bodoh saja. Maka diam saja, habiskan waktu saja, bangun lembaga pendidikan, bangun generasi, kemudian didik anak-anak dengan pengetahuan yang benar. Nanti generasi yang bodoh itu akan hilang sendiri. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, maka mereka yang akan menguasai, maka manusia akan menjadi sengsara, menderita. Seperti yang kita rasakan sekarang, manusia sengsara sekarang. Karena yang menguasai dunia pada hari ini adalah orang-orang yang bodoh-bodoh itu, yaitu yang tidak tahu agama, tak tahu syariat. Padahal Allah menurunkan kitab suci supaya kita dapat memuliakan diri kita. Manusia ini sudah mulia. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak-anak Adam itu. Dengan apa Allah memuliakan? Dengan petunjuk yang telah diturunkan. Ikuti petunjuk, mulia. Ketika meninggalkan petunjuk, hina. Nah, orang-orang kafir tak mau mengikuti petunjuk. Mereka meninggalkan petunjuk, bahkan memerangi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Berikutnya lagi, wa yudhhib ghaidha qulubihim. Apa sebabnya Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang kafir yang melanggar perjanjian, untuk menghilangkan panas hati orang-orang beriman? Tadi dada yang kita sebutkan, supaya melapangkan dada orang-orang beriman. Sekarang ini pula qulub. Tadi kata sudur, sekarang kata qulub. Wa yudhhib ghaidha qulubihim, bukan ghaidha sudurihim, bukan, ghaidha qulubihim. Tadi dada, kalau disebut kata dada tempat terbit. Kalau disebut hati, hati ini yang berbolak-balik. Ghaidha panas hati, panas hati. Tadi panas hati, sekarang sudah berbalik kepada sejuk hati. Apa sebab? Orang-orang kafir yang menindas orang-orang beriman itu telah dikalahkan. Tapi kapan baru dikalahkan? Setelah diperangi. Sebelum diperangi, tidak diperangi, tak akan mungkin mereka itu dikalahkan. Jadi mengalahkan mereka dengan perang. Jadi penyelesaian terhadap orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman bisa selesai dengan perjanjian? Nah, sudah berapa banyak perjanjian antara umat Islam di Palestina dengan Israel? Tak selesai permasalahan. Jadi permasalahan selesainya adalah dengan perang. Takut mendengar kata perang? Nah, yang takut mendengar kata perang ini orang yang bermasalah imannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka yang kamu takuti?
Padahal sebenarnya yang berhak untuk ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan iman itu bermasalah. Allah jaga iman itu supaya tetap takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah menerima taubat bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya Allah tidak menutup pintu taubat. Allah membuka pintu taubat sekalipun dari orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman yang telah melanggar perjanjian yang mereka itu berhak, mereka itu boleh diperangi. Meskipun demikian, kalau mereka itu memeluk Islam, Allah pun terima keislaman mereka. Allah tidak tolak keislamannya, Allah terima keislamannya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mengetahui siapa hambanya yang akan dikasihi dan disayangi, maha bijaksana. Siapa yang memeluk Islam, maka Allah akan berikan ganjaran kepadanya, yaitu kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Allahu Akbar. Ini dia agama Islam, bukan agama balas dendam. Tidak. Agama kasih sayang yang dikehendaki oleh Allah adalah bagaimana manusia itu supaya beriman semuanya. Dan kalau ada yang tidak beriman, bermakna yang salah itu adalah manusia yang tak mau beriman itu. Karena untuk beriman, pintu yang dibuka itu lebar sekali, sampai kepada keadaan seperti yang kita terangkan ini, yaitu mereka itu diperangi, dan karena memang tindakan mereka melanggar perjanjian, mereka adalah yang memang mesti diperangi. Tapi dalam keadaan apabila mereka itu beriman, memilih keimanan, memeluk Islam, pun keislaman mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperangi. Subhanallah, ini agama kasih sayang, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam, termasuk ke atas orang-orang kafir itu sendiri, kalau mereka menyadari, memahami. Maka pada hari ini banyak orang-orang yang memahami nilai-nilai mulia dalam agama Islam dengan objektif, tidak terbawa nafsu, maka mereka ini akan memeluk Islam. Dan kebanyakan mereka adalah dari kalangan pendeta. Pendeta-pendeta ini apabila mereka memahami kebenaran Al-Quran, maka mereka melihat ini dia kebenaran. Akhirnya mereka meninggalkan kesesatan yang selama ini mereka percayai. Mereka dengan beraninya memeluk Islam, meskipun menanggung resiko apa saja. Seperti ini apabila mereka memeluk Islam, meskipun mereka jadi pendeta sudah menyesatkan banyak orang, sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun menyesatkan orang, tapi kalau pendeta ini memeluk Islam, keislamannya diterima oleh Allah, diterima oleh Allah. Meskipun mereka sudah menyesatkan banyak orang, kalau mereka memeluk Islam, keislaman mereka itu diterima oleh Allah. Ayat terakhir, yaitu penutup dari kumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu apabila perjanjian itu dilanggar oleh orang-orang kafir, maka orang-orang kafir tersebut mesti diperangi. Dan memerangi orang kafir itu adalah ujian bagi orang-orang beriman. Apabila orang-orang beriman memerangi mereka sebagai membuktikan keimanan mereka kepada Allah yang memerintahkan mereka untuk memerangi orang-orang kafir yang melanggar perjanjian, berhasil dalam ujian. Kalau mereka takut pula, maka bagaimana gagallah mereka dalam ujian. Maka Allah memulai dengan bentuk pertanyaan. Am hasibtum, apakah kamu mengira? Pertanyaan ini namanya istifham al-inkari, mengingkari, yaitu mengingkari orang-orang beriman yang berpendapat bahwasanya apabila mereka beriman mereka tidak akan diuji. Tidak, itu tak benar. Yang benar adalah apabila mereka beriman mereka akan diuji. Dan di antara ujian yang Allah tetapkan adalah apabila orang-orang beriman berjanji dengan orang-orang kafir, kemudian orang-orang kafir melanggar perjanjian, perangi orang-orang kafir itu
sebanyak apapun jumlah mereka. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan ditinggalkan begitu saja tanpa diuji? Tidak, kamu akan diuji. Tak akan ada yang ditinggalkan tanpa ujian. Tidak ada, semua akan diuji. Dan belum lagi Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum mengetahui. Maknanya sebenarnya adalah supaya Allah dan semua manusia yang ada akan mengetahui bahwasanya ini dia orang-orang yang berjihad, yang membuktikan keimanan mereka. Ini orang-orang yang enggan berjihad, sehingga mereka ini tidaklah masuk ke dalam kumpulan orang-orang beriman. Jadi maknanya di sini bukan bermakna sebelumnya Allah tak tahu, karena ilmu Allah itu meliputi dahulu, sekarang, dan akan datang. Maknanya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui sejak masa dahulu siapa yang berjihad, siapa yang tidak berjihad. Tetapi di sini ini maksudnya adalah menekankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sekarang ini dengan perbuatan yang dibuat oleh manusia itu. Kalau dahulu pengetahuan Allah, karena perbuatannya belum ada lagi, Allah sudah mengetahui sebelum manusia melakukan perbuatan. Allah sudah mengetahui sebelum manusia itu berjihad atau tidak berjihad, Allah sudah mengetahui. Tetapi yang dalam ayat ini Allah mengetahui dengan perbuatan yang dibuat oleh manusia itu, yaitu mana mereka yang berjihad di jalan Allah. Allah mengetahui dengan perbuatan yang mereka kerjakan, dan mana yang tidak berjihad. Allah mengetahui mana yang tidak membuktikan keimanan mereka dengan berjihad. Jadi maknanya Allah mengetahui di sini adalah Allah mengetahui melalui perbuatan yang dikerjakan oleh manusia. Sebelumnya Allah sudah mengetahui juga, sudah. Sebelum perbuatan itu dikerjakan, Allah pun sudah mengetahui. Sekarang Allah mengetahui dengan perbuatan yang dikerjakan oleh manusia. Nah, ini kita ulang sekali lagi ini supaya jangan ada yang memahami. Kalau begitu, sebelum orang beriman itu berjihad, Allah tak tahu ya bahwasanya dia adalah orang yang berjihad. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya dahulu Allah sudah mengetahui, sudah dengan ilmu yang azali. Kemudian mengapa ada ayat sehinggalah Allah itu mengetahui siapa yang berjihad di antara kamu, siapa yang tidak. Ini kaitannya dengan perbuatan yang dikerjakan oleh orang-orang beriman, sehingga apa yang Allah ketahui sebelumnya di ilmunya yang azali, seperti itu kenyataannya melalui perbuatan yang dikerjakan. Dan manusia pun juga mengetahui bahwasanya ini dia orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan ini dia orang-orang yang tidak berjihad di jalan Allah. Yang berjihad, yang lulus dalam ujian keimanan. Yang tidak berjihad adalah yang gagal dalam ujian. Akhirnya tahulah kita. Perbandingannya begini, kalau mau mudah memahami perkara ini, yaitu seorang guru yang pintar, yang pandai, yang memiliki ilmu yang luas, sudah 1 tahun mengajar anak-anak tanpa ujian. Guru ini tahu tidak mana murid yang paham, mana yang tak paham? Kalau guru ini pintar, pandai. Kalau murid itu tidur aja di kelas, kemudian jarang datang, kemudian ketika ditanya di kelas dia tak menjawab, kemudian kalau sudah banyak tanda-tandanya, tak perlu ujian. Guru ini sudah tahu mana yang lulus dalam ujian, mana yang gagal dalam ujian. Itu guru yang pandai. Lalu apa perlunya lagi buat ujian akhir tahun? Nah, ujian akhir tahun ini bukan untuk supaya guru ini tahu mana yang lulus, mana yang tak lulus. Guru itu sudah tahu. Kalau guru itu sepanjang tahun mengetahui tentang keadaan muridnya ini. Lalu untuk apa ujian itu lagi? Supaya murid-murid itu sendiri yang tahu mana di antara mereka yang lulus, mana yang tak lulus.
Sehingga nanti ketika ada pengumuman ini lulus, tidak lulus, guru tak dipersalahkan lagi. Kalau tidak ada ujian, guru dipersalahkan, mengapa saya tak diluluskan kok? Tetapi kalau ada ujian, tak bisa dia menyalahkan gurunya itu, karena dalam ujian dia memang tak bisa jawab. Padahal sebenarnya sebelum ujian pun guru pun sudah tahu mana yang lulus, mana yang tak lulus. Maka satu ketika perlu juga ujian nampaknya, biar tahu kita mana yang paham, mana yang tak paham. Karena ilmu saya tak sampai kepada mengetahui mana yang paham, mana yang tak paham. Tengok dari mukanya, muka paham semua, tapi belum tentu juga paham. Nah, ilmu Allah dari dahulunya mengetahui mana yang berjihad, mana yang tak berjihad. Kemudian mengapa diuji lagi sehingga tahu mana yang berjihad, mana yang tidak berjihad untuk manusia itu sendiri, sehingga nanti ketika dihadapkan di hadapan Allah, maka mereka tidak akan mempermasalahkan apa yang ditetapkan ke atas mereka, karena ujian yang mereka lalui di dunia berupa perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan sudah menjadi bukti bahwasanya mereka adalah yang gagal dalam ujian mereka. Nah, ini maksud saya. Ada dua yang disebutkan di sini. Yang pertama yang disebutkan adalah ujian tersebut adalah untuk mengetahui siapa yang berjihad dari kalangan orang-orang beriman, dan satu lagi untuk mengetahui siapa yang mengambil musuh sebagai kawan setia. Juga ketahuan. Sekarang nampak tidak siapa yang mengambil musuh sebagai kawan setia? Kenapa? Nah, mereka ini enggak akan dalam ujian. Nanti ketika di hari akhirat, ketika berada di hadapan Allah, Allah menetapkan keputusan, mereka tidak bisa bantah. Memang betul ya Allah, saya yang berdekat-dekat dengan musuh itu. Ketika membuat tahap program untuk menghabisi umat Islam, mereka tak bisa membantah lagi, karena mereka telah mengerjakannya dahulu di dunia, yaitu perbuatan mereka ketika di dunia. Mereka mengambil musuh sebagai kawan setia, padahal semestinya yang mesti diambil itu Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Nah, ini dia yang disebut di dalam ayat ini. Jadi untuk mengetahui siapa yang berjihad dari kalangan orang-orang beriman, dan siapa di antara orang-orang yang mengaku beriman itu yang telah mengambil musuh sebagai kawan setia. Yang berjihad lulus dalam ujian, yang mengambil musuh sebagai kawan setia yang gagal dalam ujian. Penutup ayat, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mengetahui apa yang dikerjakan, maka apa yang dikerjakan itu akan dibalas. Buat baik balasannya baik, buat buruk balasannya adalah siksaan dari Allah. Inilah 4 ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.